Ringkasan pelajaran hayat Matius berita ke-6. Sejarah keturunan dan status raja. Matius 1 adalah suatu pasal yang membicarakan nama-nama. Kita telah melihat nama Abraham, Isa, Yakub, bahkan Tamar dan Rahab. Akan tetapi dua nama terakhir, yaitu Yesus dan Immanuel, lebih indah dan ajaib. Meskipun pada bagian akhir Matius 1 seolah-olah membicarakan kelahiran Kristus, tetapi sebenarnya membicarakan nama Yesus dan Immanuel. Beban dalam berita ini adalah menunjukkan kepada kita bagaimana merenungkan nama-nama ini. Yesus, nama pemberian Allah. Yesus adalah nama pemberian Allah, dan Immanuel adalah nama yang disebut oleh manusia. Malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak dan diberi nama Yesus. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dan memberitahu dia untuk memberi nama anak itu Yesus. Karena itu, Yesus adalah nama pemberian Allah. 3 unsur nama Yesus. Yehova, aku adalah. Nama Yesus mencakup nama Yehova. Dalam bahasa Ibrani, nama Allah berarti Sang Perkasa, Allah Maha Kuasa. Nama Yehova berarti aku adalah. Aku adalah aku adalah. Kata kerja adalah dalam bahasa Ibrani bukan hanya mengacu kepada sekarang, juga mencakup dahulu dan yang akan datang. Karena itu, makna Yehova yang tepat adalah aku adalah, aku adalah. Persona yang sekarang adalah, dahulu adalah, dan yang akan datang adalah. Inilah nama Yehova. Hanya Allah lah Sang Kekal, dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Dia ialah aku adalah itu. Maka Tuhan Yesus dapat mengatakan tentang dirinya, sebelum Abraham ada, aku adalah. Dia pun berkata kepada orang Yahudi, jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah, kamu akan mati dalam dosamu. Dan berkata, setelah kamu meninggikan anak manusia, kamu akan tahu bahwa aku adalah. Kita perlu menyadari bahwa Yesus ialah aku adalah yang agung itu. Dan percaya dia ialah aku adalah yang agung itu. Karena nama Tuhan ialah aku adalah, mungkin kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau memberitahu kepadaku bahwa namamu ialah aku adalah. Lalu apakah Engkau? Dia akan menjawab, apa yang kamu perlukan, aku adalah. Kamu memerlukan terang, hayat, kekuatan, hikmat, kekudusan, dan keadil benaran. Yesus sendiri adalah terang, hayat, kekuatan, hikmat, kekudusan, dan keadil benaran. Segala yang kita perlukan dapat ditemukan dalam nama Yesus. Betapa unggul dan betapa kaya nama yang ajaib ini. Juru selamat. Unsur pertama yang mencakup nama Yesus ini adalah Yehova. Unsur kedua adalah juru selamat. Yesus adalah Yehova juru selamat. Yesus adalah Dia yang menyelamatkan kita dari segala hal-hal negatif, dari dosa-dosa kita, dari telaga api, dari penghakiman Allah, dan dari penghukuman kekal. Jika kita membenci temperamen kita, Dia akan menyelamatkan kita dari temperamen. Dia menyelamatkan kita dari kekuasaan Satan. Dia menyelamatkan kita dari semua dosa yang membelit dalam kehidupan kita setiap hari. Dia menyelamatkan kita dari semua belenggu dan kebiasaan buruk. Haleluya! Dia adalah juru selamat. Karunia keselamatan. Yesus bukan hanya juru selamat, Dia sendiri juga adalah karunia keselamatan kita. Jangan minta Dia memberi karunia keselamatan kepada kita. Sebaliknya, kita seharusnya berkata, Tuhan Yesus, datanglah sebagai karunia keselamatanku. Yesus tidak akan memberi karunia keselamatan kepada kita. Dia akan datang sebagai karunia keselamatan kita. Betapa kita perlu diselamatkan setiap hari. Kita perlu diselamatkan dari banyak hal.
Nama Yesus mengatasi segala nama. Nama Yesus mengatasi segala nama. Tidak ada nama yang setinggi dan seunggul nama Yesus, nama yang ditinggikan. Sejarah memberitahu kita bahwa semua orang mengakui bahwa namanya adalah nama yang tertinggi, nama yang khusus. Beban dalam berita ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa nama Yesus yang ditinggikan ini akan melakukan banyak hal bagi kita. Percaya ke dalam. Pertama-tama, nama Yesus adalah agar kita percaya ke dalamnya. Kita semua perlu percaya ke dalam nama Yesus. Ini bukan perkara kecil. Kita bukan hanya mengatakan bahwa kita seharusnya percaya ke dalam Tuhan Yesus, tetapi juga mengumumkan bahwa kita seharusnya percaya ke dalam nama Yesus. Ketika kita memberitakan Injil, kita tidak hanya membantu orang berdoa, tetapi juga mengumumkan kepada alam semesta bahwa mereka percaya ke dalam nama Yesus. Dibaptis ke dalam. Nama Yesus adalah agar kita dibaptis ke dalamnya. Di antara orang Kristen terdapat pertentangan bahwa mereka hanya perlu membaptis di dalam nama Yesus. Yang lain bersiteguh di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya bukan masalah di dalam nama, melainkan masalah ke dalam nama. Nama memerlukan persona. Nama adalah persona. Dibaptis ke dalam nama Yesus berarti dibaptis ke dalam personanya. Roma 6 ayat 3 mengatakan bahwa kita dibaptis ke dalam Kristus Yesus. Galatia 3:27 mengatakan, barang siapa yang dibaptis ke dalam Kristus. Inilah realitas dibaptis ke dalam nama Yesus. Diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Menyembuhkan. Petrus berjumpa dengan orang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah, berkata, emas dan perak aku tak punya, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah. Segera orang itu sembuh. Kemudian Petrus berkata kepada orang-orang, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Orang ini berdiri dalam keadaan sembuh di depan kamu. Ini membuktikan bahwa nama Yesus juga nama yang menyembuhkan. Kita dapat berseru kepada nama Yesus untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan. Nama Yesus telah diberikan kepada kita, supaya kita dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan. Dahulu kita adalah orang yang cemar, tetapi telah dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam nama Yesus dan melalui Roh Allah. Butir penting di sini adalah di dalam nama dan melalui Roh itu. Nama dan persona dan roh itu memiliki hubungan yang erat. Jika nama Yesus adalah nama yang kosong, bagaimana dapat membasuh, menguduskan, dan membenarkan kita? Nama ini berkaitan dengan roh itu. Roh itu adalah persona nama ini, realitas nama ini. Maka nama ini dapat membasuh kita, menguduskan, dan membenarkan kita. Roh itu dan nama Yesus adalah satu. Yesus adalah nama Tuhan. Roh itu adalah persona Tuhan. Berseru kepada. Nama Yesus adalah untuk kita berseru. Berdoa adalah satu hal dan menyeru nama Tuhan adalah hal yang lain. Banyak di antara kita telah mengalami doa, tetapi jarang yang memiliki dorongan perasaan. Namun jika kita berseru kepada Yesus selama beberapa menit, hal ini akan menggugah kita. Menyeru nama Tuhan tidak akan membuat kita tertidur. Sebaliknya akan menggugah kita. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14,
kita nampak bahwa orang Kristen zaman dulu adalah orang yang berseru kepada Yesus. Setiap kali mereka berdoa, mereka berseru kepada nama Yesus, dan hal itu menjadi suatu tanda untuk mengenal mereka. Roma 10 ayat 13 mengatakan bahwa siapa saja yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Alkitab tidak mengatakan bahwa siapa saja yang berdoa akan diselamatkan, tetapi mengatakan bahwa siapa saja yang berseru nama Tuhan diselamatkan. Misalnya, seorang berdosa berdoa, "Tuhan Yesus, aku seorang berdosa. Engkau juru selamatku. Engkau mengasihi aku. Engkau mati di atas salib bagiku. Terima kasih Tuhan." Meskipun doa yang demikian sangat baik, tetapi jika berseru, "Oh Tuhan Yesus," semakin berseru semakin keras, hasilnya akan sangat berbeda. Ketika kita memberitakan Injil, kita perlu membantu orang yang baru percaya membuka seluruh diri mereka, membuka dari lubuk batin mereka, hati dan roh mereka, dan menggunakan mulut mereka untuk menyeru nama Yesus. Berseru kepada nama Yesus secara demikian akan membuka pintu bagi roh itu untuk masuk ke dalamnya. Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, dan kaya kepada semua orang yang berseru kepadanya. Berdoa, kita juga boleh berdoa dalam nama Yesus. Ini bukan berarti kita berdoa sangat panjang, lalu diakhiri dengan kalimat dalam nama Yesus. Hal ini terlalu formal. Kita tidak menentang hal ini, sebab kita juga sering melakukannya. Akan tetapi dalam doa kita, yang terbaik kita menyeru nama Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberitahu kita agar berdoa dalam namanya, selanjutnya dia berkata bahwa roh itu akan datang dan tinggal di dalam kita. Ini membuktikan bahwa roh yang berhuni berhubungan erat dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita di dalam roh itu, yaitu di dalam realitas nama Yesus yang di dalamnya kita berdoa. Berhimpun ke dalam. Nama Yesus juga adalah agar kita berhimpun ke dalam. Setiap kali kita berhimpun bersama, kita seharusnya dihimpunkan ke dalam nama Yesus. Kita telah diletakkan ke dalam nama Yesus, tetapi kita masih belum masuk ke dalam Dia secara mendalam. Perhimpunan orang Kristen membuat kita lebih mengapresiasi nama Tuhan secara mendalam. Mengusir setan. Nama Yesus juga tepat untuk mengusir setan. Untuk mengetahui kekuatan nama Yesus, gunakanlah untuk mengusir setan. Setan lebih mengetahui kekuatan nama Yesus daripada kita. Dalam pengalaman kasus kerasukan setan, kami telah belajar bahwa ketika mengusir setan, kami memberitahu setan-setan bahwa Yesus bukan Yesus yang biasa. Dia adalah Yesus yang ditandai. Kita perlu berkata, "Setan, aku datang dalam nama Yesus, Anak Allah yang telah menjadi tubuh daging sebagai manusia, yang dilahirkan seorang darah di Betlehem dan dibesarkan di Nazaret. Dia mati di atas salib untuk dosa-dosaku dan orang yang kerasukan ini. Dia yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Aku datang dalam nama Yesus ini, dan aku memerintahkan kamu pergi, dan segera setan akan pergi." Memberitakan. Nama Yesus adalah untuk pemberitaan kita. Ketika kita memberitakan, kita perlu memberitakan dalam nama Yesus. Untuk memberitakan dalam nama Tuhan, kita perlu memberitakan dalam roh itu, karena roh itu adalah persona Tuhan dan realitas namanya. Kita memberitakan dalam namanya. Kita perlu roh itu agar nama ini menjadi realitas. Satan membenci nama Yesus. Menyerang nama ini. Satan membenci nama Yesus. Ada orang yang membenci nama Yesus, padahal dia belum pernah berjumpa dengan Yesus, belum pernah mendengar tentang Yesus. Siapa yang membenci Yesus? Satan yang di dalam dia yang membenci Yesus.
Melalui semua ini kita nampak bahwa Satan memperalat orang untuk menyerang nama Yesus. Ketika kita membicarakan tentang hal-hal lainnya, tidak ada masalah. Tetapi begitu kita membicarakan tentang nama Yesus, kita mempunyai perasaan yang aneh. Ini datang dari Satan, sebab Satan dan setan-setan membenci nama Yesus. Maka kita perlu lebih banyak memproklamirkan nama Yesus. Menghalangi orang berbicara dalam nama ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat bahwa kaum agamawan menyerang nama Yesus, melarang kaum beriman memberitakan atau mengajar dalam nama ini. Semakin kita berbicara dalam nama ini dan semakin kita berdoa kepada Yesus, akan semakin banyak orang yang diselamatkan. Inilah sebabnya Satan membenci nama ini. Perlu menderita bagi nama ini. Pada saat para rasul dianiaya, mereka girang karena dianggap layak menderita bagi nama Yesus. Mereka bahkan tidak mempedulikan nyawa mereka bagi nama ini. Karena Satan dengan seluruh kuasa jahatnya menyerang nama Yesus, kita perlu belajar menderita bagi nama ini. Tidak menyangkal nama ini. Dalam Wahyu 3 ayat 8, Tuhan Yesus memuji gereja di Philadelphia karena mereka tidak menyangkal namanya. Kita seharusnya menyangkal nama-nama lainnya, tetapi mempertahankan nama Yesus. Kita perlu bersaksi bahwa kita bukan milik siapapun atau sekte manapun, tetapi kita hanya milik Yesus. Nama Yesus adalah nama satu-satunya yang kita miliki. Immanuel, nama yang disebut oleh manusia. Yesus yang kita alami adalah Immanuel. Malaikat tidak menjelaskan nama ini kepada Yusuf atau Maria. Sebaliknya, Immanuel adalah nama yang disebut oleh orang yang mempunyai pengalaman terhadap Dia. Setiap kali kita memiliki beberapa pengalaman terhadap Yesus, kita akan dapat mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita. Inilah pengalaman kita. Ketika kita mengalami Yesus, Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Setiap kali kita mengalami pada suatu aspek Yesus, kita akan menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita. Yesus adalah karunia keselamatan kita. Setelah mengalami karunia keselamatan, kita akan mengatakan, ini adalah Allah beserta dengan kita dan menjadi karunia keselamatan kita. Yesus adalah kesabaran kita. Tetapi ketika kita mengalami Dia sebagai kesabaran kita, kita mengatakan, kesabaran ini adalah Allah beserta dengan kita. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Tetapi ketika kita mengalami Dia sebagai jalan dan kebenaran, kita akan mengatakan, jalan dan kebenaran ini adalah Allah beserta dengan kita. Haleluya! Yesus adalah Allah beserta dengan kita. Dalam pengalaman kita, Dia adalah Immanuel. Beserta dengan kita dalam perhimpunan kita. Setiap kali kita berhimpun dalam nama Yesus, Dia beserta dengan kita. Inilah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Beserta dengan kita setiap hari. Yesus beserta dengan kita setiap hari sampai akhir zaman. Beserta dengan kita di dalam roh kita. Yesus bukan hanya di antara kita, Dia pun di dalam roh kita. 1 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu. Yesus yang menyertai roh kita adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Penyertaannya adalah roh itu. Kita tidak akan dapat memisahkan roh itu dengan penyertaan Yesus. Roh itu adalah realitas penyertaan Yesus. Penyertaan ini adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Menerima roh itu melalui menyeru nama Yesus. Kita menyeru nama Yesus, maka kita menerima roh itu.
Roh itu adalah persona, realitas dan realisasi Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, jika bukan di dalam Roh Kudus, juga tidak ada orang yang dapat berkata, Yesus adalah Tuhan. Setiap kali kita mengatakan Tuhan Yesus, kita di dalam Roh itu. Kita juga menerima Roh itu. Musuh berusaha merampas tanah Immanuel. Menurut Yesaya 8 ayat 7 dan 8, musuh berusaha merampas tanah Immanuel. Hari ini roh kita adalah tanah Immanuel. Jadi, diri kita sendiri adalah tanah Immanuel. Satan, musuh dengan segala pasukannya, berusaha keras untuk merampas tanah Immanuel ini, yaitu merampas roh dan apa adanya kita. Musuh tidak dapat merampas kita. Yesaya 8 ayat 10 memberitahu kita bahwa Allah beserta dengan kita. Musuh tidak akan dapat merampas tanah Immanuel. Kita tetap berada di sini karena Immanuel, karena Allah beserta dengan kita. Immanuel ini adalah Yesus. Hari ini kita dapat sedemikian riil menikmati Yesus dan mengalami Dia sebagai Immanuel kita. Demikianlah ringkasan pelajaran Hayat Matius berita ke-6 yang membahas nama Yesus dan Immanuel. Selanjutnya dalam berita ke-7 kita akan melihat masa kecil Tuhan Yesus. Haleluya, Allah beserta dengan kita. Amin.